Oke, terima kasih admin. Madia ucapkan selamat malam dulu semua yang ada di dalam maupun yang lagi di chat di luar. Halo Assalamualaikum Madia. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Yang Waalaikumsalam Bang Madia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya pun lama nih udah pernah berdiskusi sama Pak Selamat ini, ya baru ini bisa menyimak. Barusan juga Madia bangun ini, baru tahu ini, ada diskusi. Ini boleh bisa berdiskusi sedikit ya, kita tanya jawab sama Pak Selamat, bisa ya? Iya, nggak apa-apa, tapi yang bagus ini Pak Monggo, Selamat Pak Madia. dulunya katanya udah Ya. maripat nih Pak Madia nih. Pak Madia Iya. udah maripat belum? Oke, yang pertama kasih dasar dulu Pak. Yang Madia tanya dulu pembeda antara orang Islam sama Bapak sekarang jadi murtad itu kan Tuhan itu tidak bisa dilihat diserupakan dulu. Nah itu menurut Bapak gimana itu? Kok Bapak bisa jadi murtad akibat itu gitu loh? Karena di Al-Quran sudah jelas Al-Ikhlas ayat 4 dan Laisa Kamitslihi Syai'un Asy-Syura ayat 11. Itu Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Nah, tolong dijelaskan dulu mengapa Bapak bisa bertentangan dengan Al-Quran itu. Oke, saya jawab. Jadi pegangan kami waktu di Ma'rifat bukan Al-Quran seperti yang saudara-saudara. Makanya awal saya menceritakan kesaksian saya dulu, itu kalian mau mengatakan saya Islam monggo, tidak apa-apa. Karena dari zaman wali aja, ajaran Syekh Siti Jenar ini sudah dianggap tidak diterima mereka. Karena ajaran Syekh Siti Jenar ini tentang tasawuf wujudiyah, atau tasawuf yang mengandung paham wahdat al-wujud. Jadi kalau kitab kalian yang sekarang Al-Quran yang kalian pegang itu mengatakan bahwa Allah itu tidak berwujud, memang betul. Namun dalam wujud di sini secara harfiahnya itu bukan wujud dalam arti bentuk seperti apa-apa, bukan. Tapi dalam arti bisa manunggaling kawula Gusti. Nah, ini perbedaannya memang di situ, Mas Madia atau Bang Madia, mohon maaf. Jadi tentang ajaran kami yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar ini mengatakan bahwa manusia satu itu harus tahu tentang sangkan paran ing dumadi. Itu kuncinya. Jadi dalam dasarnya yang kami pegang itu habluminallah habluminanas. Ini kunci dasarnya di situ. Ya. Dan kami kenapa tidak memakai yang disebut syariat atau fikih? Karena kami meyakini bahwa setiap manusia itu diberikan akal budi dan pikiran oleh Allah dan punya hati nurani. Nah, tentang syariat fikih itu sudah ada campur tangan manusia. Artinya bagaimana supaya itu semua sama, apa itu kan rekayasa manusia seperti itu. Padahal lah ini dalam ajaran kami untuk manembah marang Gusti itu tidak harus dengan aturan misalnya sehari 5 kali atau 7 kali atau 10 kali, itu tidak. Karena manembah atau as-sholah itu dalam arti hubungan hati kita kepada Sang Khalik. Nah, itu yang membedakan Bung Madia. Itu yang pertama. Oke, baik. Ya. Baik. Berarti posisi yang pertama ini artinya Bapak sudah tidak sesuai dengan Al-Quran dulu. Nah, yang kedua saya tanya kembali, di dalam Islam itu ada nggak sesuai dengan Al-Quran yang sekarang, saya akui memang. Karena Al-Quran yang sekarang sudah beda dengan yang dulu. Iya Pak, enggak apa-apa. Jadi yang kedua saya tanya, di dalam Islam itu ada hakikat, ada syariat, hakikat, tarikat. Tolong Bapak jelaskan hakikat, tarikat dulu. Biar kelar dulu kita masalah ini. Karena Bapak bermain hakikat aja ini. Bapak bermain hakikat saja, tidak menjalankan syariat tarikatnya. Harus dua Bapak buang. Bapak dua. Jelaskan dulu. Ini saya jelaskan ya. Karena ajaran ma'rifat tasawuf itu kan tidak diakui, artinya tidak mau pakai itu. Jadinya kami tidak mempelajari dalam arti apa? Dalam ma'rifat tasawuf yang disebut iman itu adalah pusaka roh. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua yang disebut dengan tauhid adalah tempat manunggal roh. Ya. Terus yang ketiga tentang ma'rifat, yang disebut ma'rifat itu adalah penglihatan roh. Nah, yang disebut dengan kalbu adalah penerimaan roh. Yang disebut akal adalah pembicaraannya roh. Niat adalah pakemarening roh. Dan sholat adalah menghadapnya roh. Syahadat adalah keadaan roh. Nah, tentang sholat ini misalnya, di dalam ma'rifat tasawuf dikatakan Allah itu sang maha pencipta. Segala ciptaannya itu diibaratkan, ini maaf,
istilahnya itu diibaratkan itu jangan dengan cara harfiah. Jadi diibaratkan seluruh alam semesta ini ada di dalam jubahnya. Makanya orang mau sholat menghadap kemanapun sama aja menghadap ke Allah. Itu yang kami imani dan kami lakukan saat di Ma'rifat Tasawuf. Ya. Jadi supaya paham dulu. Nah, yang lebih menekankan di dalam Ma'rifat Tasawuf di sini, karena dasarnya adalah hablum minallah, hablum minanas, manusia harus tahu dulu tentang penciptaan manusia. Kalau manusia belum tahu tentang penciptaan manusia, lah ngapain mikirin syariat dan fikih? Itulah yang dimaksud di dalam Ma'rifat. Oke, Mas Madya. Sambil TikTok. Jadi gini, Bapak dalam posisi ini bermain hakikat, itu namanya dalam Islam. Hakikat itu dalam posisi level, posisi pengaturan ajaran untuk mengesahkan Tuhan dalam posisi yang cukup tinggi. Itu memang benar, itu saya akuin. Saya Jenar itu memang nggak salah dalam posisi apabila di dalam, Pak. Apabila seorang mengkaji suatu di dalam itu nggak masalah. Yang salah adalah apabila posisi itu jadi keluar, Pak. Keluar dan diumumkan sampai diposisikan ke jalur syariat hakikat. Syariatnya inilah yang jadi salah gitu loh. Jadi Bapak tidak bisa yang menyalahkan itu siapa? Yang menyalahkan itu siapa? Makanya di dalam Ma'rifat Mas Madya, nyun sewu, kami dulu tidak pernah apa istilahnya itu mempermasalahkan kalian tuh mau pakai syariat, fikih dan enggak pernah. Justru itu yang mempermasalahkan orang-orang itu, artinya yang pakai kitab kias itu tadi. Makanya dari awal saya katakan dalam ajaran Ma'rifat Tasawuf itu ini bukan mengarah yang ke sufisme loh, nanti berbeda arahnya loh supaya enggak salah paham. Jadi dalam ajaran Syekh Siti Jenar ini Ma'rifat Tasawufnya bukan mengarah ke sufisme, tetapi ke ma'rifatullah dan ma'rifatun anas. Artinya apa? Jadi untuk mengukur kedekatan kita dengan Allah, dengan Sang Khalik langit dan bumi, itu kita harus dengan sesamanya baik dulu. Siapapun itu yang diajarkan. Makanya kalau kita itu sudah baik dengan sesama, maka kita tidak perlu memakai fikih atau hukum. Saya kira kalau kita baik dengan sesama, kan nggak mungkin toh kita melakukan kejahatan. Seperti itu. Makanya di dalam ini katakanlah dalam ma'rifat itu yang disebut fikih atau syariat itu ada di sini, sebenarnya ada semua ajarannya. Kalau saya mau buka semua nanti akan ketemu apa itu yang disebut dengan syariat. Saya tanya kembali. Silakan. Bapak bisa bedakan mana perbuatan untuk berhubungan sama manusia, sama urusan fikih, sama urusan di dalam batin, dalam diri untuk dalam mencapai hakikat ketuhan itu. Apa Bapak bisa bedakan itu apa tidak dulu saya tanya? Kalau Bapak bisa bedakan, Bapak tidak sampai bicara fikih, tidak bisa sampai bicara dalam posisi urusan muamalat keduniaan gitu loh Pak. Bapak harus bisa bedain dulu ini yang sampai salah gitu. Mas Madya, ya. Makanya begini Bang Madya, ya saya jawab ya. Di dalam ma'rifatullah dan ma'rifatun anas ini, kalau kita itu bisa mengenal tentang pertama penciptaan kita seperti apa. Jadi sangkan paran ing dumadi ini, makanya dalam ajaran kami itu ditekankan dari awal. Jadi tidak membahas tentang hukum-hukum duniawi, tidak. Tapi dalam Ma'rifat Tasawuf ini yang dibicarakan semua tentang rohani. Makanya di sini aja sudah berbeda. Sedangkan di dalam syariat dan fikih itu kan menunjang tentang keduniawian, hidup di dunia. Nah, di dalam Ma'rifat Tasawuf, bentar, biar nanti paham. Jadi di dalam Ma'rifat Tasawuf, ajaran dasarnya adalah kita harus ngerti dulu tentang sangkan paran ing dumadi, artinya penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu seperti apa? Ini harus dipahami dulu. Nah, kalau kita penciptaan manusia, Allah menciptakan kita seperti apa aja belum tahu, terus kita membuat hukum-hukum yang padahal itu bukan hukum dari Allah, terus diterapkan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Seperti itu loh maksudnya Mas Aditya. Adi atau Madya nih? Mohon maaf. Nah, yang kedua tentang manunggaling kawula Gusti. Ya, Madya. Nah, Mas Madya. Jadi manunggaling kawula Gusti di sini itu maksudnya itu setiap diri kita, karena kita itu diciptakan oleh Allah, itu ada ruh Allah itu sendiri, maka secara otomatis kalau kita mau menyucikan diri kita ini di dalam ma'rifat dulu, itu kita akan mendengar, artinya akan mengerti apa kehendak Allah. Jadi tentu saja bisa membedakan mana baik dan mana buruk.
Wong kita dekat dengan sang pemberi hidup, sang pencipta. Itu maksudnya Bang Madya. Terima kasih. Saya boleh tanya ya, Pak Slamet sama Madya ya. Iya. Ini dulu Pak Slamet maksudnya beda dengan apa yang diajarkan, apa ajaran yang kebanyakan ini dari Madya juga. Tapi Islam gitu Pak. Bagaimana? Bukan begitu Pak, bukan begitu. Mungkin Bapak Pak Pion mungkin belum paham ini. Saya mau tegaskan dulu Bapak ini. Bapak Slamet ini dia dalam posisi tidak mementingkan syariat, tetapi dia murni kepada hakikat, Pak. Ini masalahnya. Ini Bapak ini tidak mementingkan syariat, sedangkan dalam Islam itu ada syariat. Setelah hakikat kan makrifat, Pak. Itu jadi tertinggi. Iya, saya ngerti. Bapak ini mementingkan cuma makrifat. Tapi dalam Islam itu ada 3, Pak. Ada main syariat dulu, hakikat, tarikat. Nabi Muhammad SAW pada masa dulu melihat sahabat Nabi itu pada saat ke masjid tidak diikat kudanya, Pak. Tidak diikat kudanya. Untanya tidak diikat. Ditegur Nabi Muhammad, mengapa Anda tidak ikat itu unta? Loh, saya sudah pasrah kepada Allah. Kalau Allah itu tidak menggerakkan itu kuda, unta itu tidak mungkin dia pergi dari situ. Nah, Nabi Muhammad bilang, ikat dulu, syariat dulu usahakan, baru Anda sholat. Ini terjadi di zaman Nabi Muhammad, Pak. Jadi posisi Bapak ini di posisi itu. Silakan. Oke, akan saya jawab begini, Bang Madya. Makanya dari awal saya sudah katakan, di dalam beragama, yang saya katakan ini ya, dari awal, itu adalah tentang kerohanian. Makanya saya salah satu orang yang selalu, katakanlah, sangat menghormati dan menghargai Muhammad. Karena beliau satu-satunya orang yang berani mendobrak tentang tatanan dunia Arab. Saat itu disebut negeri Mekah. Beliau mengajarkan tentang ketauhidan. Bahkan saat beliau mengajarkan tentang ketauhidan, menyembah Tuhan yang sejati, itu dilempari. Bukan hanya batu aja, pakai tai. Itu siapa? Pamannya sendiri. Hanya mengabarkan jangan menyembah batu, karena ada Tuhan yang sejati. Seperti itu. Nah, jadi ini di sini Bang Madya yang saya katakan dari awal. Kalau kita mau bicara tentang syariat dan fikih, sebenarnya saya tahu persis. Cuman kan itu untuk duniawi. Nah, yang saya tekankan di sini, saudara-saudaraku semua, termasuk Bang Madya, kita kan bicara tentang rohani. Itu loh. Jadi bagaimana kita bisa mengerti rohani yang sesungguhnya, kalau kita tidak mengenal diri kita, ruh kita, yang kembali nanti kan ruh kita, Bang Madya. Makanya tentang syariat dan fikih, bagi orang yang sudah mengenal sang sabda atau sang firman, itu otomatis dia akan mencontoh sang firman. Apa yang dikehendaki firman, yang dikehendaki Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mencari Allah. Makanya dalam makrifat saya dulu itu orang selalu berpuasa, selalu semedi, supaya dekat dengan Allah dan mengerti suara Allah. Seperti itu. Oke, itu ini Pak. Nah, Bapak kan, Gini Pak, Bapak kan sudah bilang tadi berpuasa segala macam. Itu namanya syariat, Pak. Jadi tidak mungkin orang itu bisa mencari pengembaraan batin dalam mencari hakikat Tuhan yang sebenarnya tanpa posisi syariat ada di dalamnya. Seperti puasa Bapak sampaikan tadi. Ini posisi tapi puasa yang saya lakukan, Bang Madya, itu tidak terikat dengan syariat. Tapi keinginan hati, keinginan roh, karena tidak dibatasi harus puasa berapa kali, seperti itu. Iya. Jadi gini Pak ya, untuk olah batin Bapak, saya tahu, saya pernah menjalankan posisi-posisi hakikat seperti mengenal diri itu Pak. Saya tanya Bapak mengenal diri, cara posisi mematikan diri, saya tanya dulu gimana caranya mematikan diri. Mematikan diri Bapak gimana caranya? Main batin. Begini Bang Madya. Kalau kita sudah mematikan diri, nanti itu artinya mengalirnya ke sufisme loh Bang Madya. Jadi jangan salah terima dulu. Dalam ma'rifat tasawuf kita tidak mematikan diri. Tapi bagaimana kita itu mengenal tentang Allah, yaitu tadi. Kita harus menghindari segala sesuatu yang bersifat duniawi dulu. Itu cara mematikan diri seperti itu. Paham maksudnya? Makanya di dalam sholat atau doa, ya. Kenapa Bapak tidak ambil jalur sufisme, jalur yang benar dalam pengelola batin? Kan sudah ada petunjuk. Oh tidak, karena kami pakai dasar habluminallah, habluminanas. Jadi beda. Makanya gini loh. Begini Bang Madya, oke. Saya tahu Bang Madya arahnya kemana. Jadi di dalam Islam sendiri, Bang Madya, saya yakin tahu Bang Madya juga orang terpelajar berpendidikan.
kita harus jujur-jujur aja. Di dalam Islam itu kan banyak mazhab toh Bang Madya. Makanya saya katakan begini, kalau kita itu memaksakan satu mazhab tertentu atau yang kita imani tertentu, itu nanti sudah termasuk harfiah. Artinya agama yang menuju ke keharfiahan, bukan ke rohani. Makanya di sini saya bahas, kalian mau pakai mazhab apapun, asal kalian tuh ngerti tentang rohani, tentang Sang Pencipta, pasti damai. Artinya apa? Seperti yang saya katakan, Islam itu damai. Fil Islam itu kedamaian yang datang dari ilahi. Makanya ada ayat mengatakan agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Ini bukan dimaknai secara harfiah orang yang beragama Islam, tidak. Lalu Nabi Muhammad aja bersabda, di akhir zaman banyak ahli ibadah masuk neraka. Kan begitu. Bang Madya saya yakin tahu itu. Jadi yang dimaksud agama, ya. Pak Slamet, ini kan berbagi informasi. Aku mau tahu cara mematikan diri sebelum mati yang sebenarnya. Aku mau tahu Bapak gimana caranya. Kalau dalam ajaran Bapak, coba saya tanya. Sufi, itu sufi. Bang Madya, itu kan sudah saya katakan, itu kan sufisme arahnya, gitu loh. Makanya tadi sudah saya katakan di dalam tasawuf itu ada dua, yang satu mengarah ke sufisme, itu sudah nggak mikirin dunia lagi, rumah nggak mikir, pakaian nggak mikir, dia melanglang buana, hanya mencari sang khalik. Tapi di dalam makrifat tasawuf itu bukan seperti sufisme, karena kita memakai dasar hablum minallah, hablum minanas, seperti itu. Jadi dengan sesama juga harus ada, gitu loh. Makanya yang dimaksud jihad di dalam kami ma'rifat tasawuf adalah jihad memerangi hawa nafsu. Ini Bang Madya. Jadi kalau Bang Madya mau tanya saya tentang Islam yang lain, wong saya nggak mempelajari. Kan begitu. Seperti Bang Madya misalnya, makanya kita harus jujur-jujuran. Di dalam tubuh Islam sendiri, nyun sewu saya katakan, itu sudah nggak akur. Makanya waktu kemarin saya datang ke tempat pondok teman saya sambil bercanda ini bercanda sambil ngopi aja, wong itu dulu teman akrab, malah beliau kan ngomong begini, wah aku iki isin ya Pak Met, wong Islam do bentrok, do saling mengkafirkan, apalagi melihat kemarin Gus Miftah itu saya sampai sempat ke Sleman, cuman nggak ketemu, itu sampai ngomong gini, piye ki wong Islam yang malah podo bentrok. Lah terus saya ngomong gini loh, jajal kumpulno alim ulama sak dunia tentang hadis itu toh, itu dibukukan jadi satu, mana yang sahih, mana yang doif, mana yang ma'udhu atau palsu. Lah engko sing kira-kira doif atau palsu iki gak usah dienggo, orang do akur sak donya padha islami. Dia malah ketawa yo gak iso Pak Met kayak gitu. Nah, terus kita bisa melihat sejarah begini Bang Madya. Di dalam tubuh muslim sepeninggal Nabi Muhammad SAW itu aja sudah pecah. Kalau Bang Madya belajar sejarah, tapi saya yakin Bang Madya belajar sejarah. Contohnya misalnya sepeninggal Sayyidina Utsman misalnya. Itu terjadi perang besar. Jadi gini loh, kalau kita beragama janganlah itu dicampur politikan, atau artinya itu nggak usah ngurusin hal-hal yang berpolitik atau apa. Itu kan sudah ranahnya kan ke syariat dan fikih itu tadi. Nah, beragama yang sejati itu tentang kerohanian, itu yang saya maksud di situ Bang Madya. Nanti akhirnya Indonesia ini bisa damai, dunia bisa damai kalau rohani, ya orang-orang rohani, artinya kita beragama ya harus beragama ning ati, itu maksudnya gitu Bang Madya. Makanya kenapa saya sendiri sering marah terhadap teman-teman yang sudah terima Tuhan, katakanlah dalam tanda intinya gini, orang-orang Kristen lah katakan gitu. Kadang-kadang hati saya tuh tertawa, nggak usahlah bahas apa itu istilahnya hadis-hadis mereka, kalau kita nggak tahu sejarahnya. Lewong mereka aja dengan hadis-hadis mereka masih ribut. Maksud saya berarti itu. Berarti gini, yang dipahami berarti Bapak ini, saya pertama Madya bingung, berarti yang Madya pahami Bapak artinya tidak sesuai dengan Al-Quran yang sekarang ini, pengajaran Bapak. Yang kedua, tasawuf yang Bapak tawarkan kepada yang dalam posisi Bapak ceritain juga sudah Madya gali, tidak sesuai dengan ajaran sufi yang Madya, ajaran Islam yang selama ini sesuai gitu loh. Itu yang Madya. Ya benar, mungkin Bang Madya mungkin mempelajari sufinya ke arah sufisme. Terus tentang Al-Quran ini, kami dulu mengatakan bukan Al-Quran tapi Al-Furqan. Jadi kalau kita runut dalam sejarah,
pada zaman Sayyidina Utsman itu mushaf-mushaf atau manuskrip-manuskrip yang asli itu kan dibakar. Nah, kebetulan para pengikut Umar sebagian termasuk kakek buyutnya siapa ini Sayyidina Husain ini atau Syekh Siti Jenar ini itu masih menyimpan, disebut Al-Furqan seperti itu. Makanya saya tidak pernah mengatakan palsu atau tidak, bukan. Nyuwun sewu, saya hanya membicarakan sejarah. Nah, kalau misalnya saudara-saudara masih mengimani Al-Qur'an yang sekarang, ya monggo, tapi coba digali lagi misalnya tentang surat Al-Ahab atau Al-Qures atau Al-Fil dan lain sebagainya. Terus ayat-ayat yang menceritakan tentang penyembahan kembali ke Allah negeri Mekah. Itu coba direnungkan, apakah itu sesuai ajaran Nabi waktu itu saat Nabi Muhammad mengajarkan pada kaum negeri Mekah untuk menyembah Allah yang sejati, bukan menyembah patung-patung negeri Quraisy. Karena sejarah membuktikan, Mas Madya, nyuwun sewu, tentang misalnya penyembahan berhala itu ya. Pada zaman jahiliyah, kaum pagan Mekah, itu ritual yang seperti saudara-saudara lakukan sekarang tentang haji itu sudah dilakukan oleh kaum pagan Quraisy. Mereka juga mengelilingi 7 kali Ka'bah, itu 360 berhala. Dan dengan telanjang. Nah, setiap kaum atau iya itu. Iya monggo Bang Madya. Saya senang, saya juga saya tahu yang Bapak ya, termasuk penggemarnya. Jadi gini Pak, yang Bapak ceritain itu sebenarnya memang benar. Sejarah Islam pada mulanya, pada saat itu, setelah Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, kemudian seiring waktu, kemudian terjadilah pergeseran. Yang mana awalnya itu mulanya bagus, tidak menyimpang, kemudian seiring zaman terjadilah seperti yang Bapak ceritain tadi, menjadi penyembahan pagan. Itu benar. Nah, setelah itu datang Nabi Muhammad, dibersihkan kembali. Jadi posisinya awalnya itu benar, kemudian jadi sesat, menyembah pagan, karena disalahgunakan seiring zaman. Setelah itu datang Nabi Muhammad, dia dibersihkan kembali. Seperti itu Pak posisinya. Senang dapat diskusi sama Bapak, mungkin untuk sampai saat ini, untuk sementara saat ini dulu Pak ya. Terima kasih Bang, siapa namanya? Ya, Bang Madya, makasih. Saya termasuk Madya. Bentar dulu. Madya, ini kalau kembali ke tema bagaimana nih Madya nih? Apa menurut Madya nih? Ada santri, ada ustadz ya, ini mungkin oknum yang mohon maaf ini CABULI 34 santrinya. Ini kalau tidak mengaku yang satu, mungkin si ustadz ini tidak akan mengaku gitu bahwa dia 34 itu. Padahal yang lainnya tidak mau mengaku karena didoktrin bahwa itu adalah ajaran agama, jangan kamu ngelawan. Silakan Madya. Apa? Saya nggak ikutin dari Pak awal. Saya nggak paham Pak. Jadi ada berita nih Madya. Ada tadi sebenarnya materinya ada di Pak Pavel ya. Saya tidak pegang materinya. Iya. Ada ustadz ya, pasti ini oknum ya. Itu 34 santri di CABULI gitu loh. 34. Itu masih yang belum pada lapor. Nah, nggak tahu kalau bertambah terus. Ini baru baru-baru ini dalam berapa hari ini ya. Baru-baru ini gitu. Di Cabul ini dalam posisi anak-anak sama-sama lelaki atau sama-sama perempuan? Perempuan, santriwati. Santriwati dicabuli ya, itu berarti kan posisi kan sudah perbuatan tidak baik ya. Jadi ya apapun alasannya itu sudah melanggar Islam gitu loh. Bertentangan Al-Qur'an hadis dong. Ini tidak ada yang mau melapor Madya, tapi gara-gara satu ini mungkin dikeluarkan, akhirnya dia lapor. Ya, mungkin takut. Setelah di polisi baru yang ustadz ini ngaku 34. Jadi karena ditakut-takuti ya, dengan takut aja, Pak. Mohon maaf dengan ajaran begitu. Bagaimana Madya itu? Jadi gini, apapun alasannya itu kan sudah menyimpang dari Islam. Yang pertama itu, yang kedua kalau Bapak bilang tadi dan ngaku mungkin ditakut-takutin aja itu Pak. Jadi hal-hal seperti itu ya itu biasa, perbuatan orang begitu kan menyimpang sudah di Al-Qur'an hadis, bukan Islam dong, bukan ajaran Islam tentunya. Tapi ya. Berapa kali tuh Pak Madya? Kemarin kedua kita bahas lagi tuh pesantren lagi begitu kejadian. Ya, jadi menurut saya teman-teman Madya ini dari saya pribadi ya, mungkin harus lebih juga banyak mengupas tentang yang ini ya, karena ini udah berapa kali nih di pesantren ya, Ustadz, belum lagi yang polisi di pesantren ya dengan teroris itu ditemukan di situ. Nah ini mungkin yang menurut saya nih harus lebih di apa ya ayat Al-Qur'annya Madya ini
harus lebih dikupas gitu maksud saya ya, ngerti ya? Supaya Iya. jangan orang-orang ustadz ini, oknum-oknum ini yang tidak bertanggung jawab ya, memanfaatkan gitu maksud saya. Ini kan menjelekkan gitu. Jadi jangan ini kan Bible dulu ya. Ini dulu loh. Ini ngeri gitu loh maksud saya. Kasihan gitu. Silakan. Artinya ini perbuatan oknum. Di dalam ajaran Anu kan banyak juga kasus sampai pemerkosaan sampai 1.000 orang, 4.500 orang oleh tidak ada ajaran, ya. tidak ada ajaran itu. Kalau di bawah itu tidak ada ajaran. Kan ada itu tidak ada ajaran. Di Australia 4.500 korban. Iya, di tapi Amerika itu bukan, 1.000 korban. dia tidak membawa ajaran. Dia tidak membawa ajaran dari kitab. Beda dengan yang Ustadz ini, dia bawa ajaran. Nah, dia bawa ajaran gitu loh. Bukan ajaran juga, Pak. Bukan ajaran juga itu. Sama juga dengan Napoleon Bonaparte. Dia memakai agama. Nah, itu maksud saya beda. Gitu. Oke, terima kasih kawan. Oke, terima kasih Bang. Makasih ya. Makasih Madia. Thank you ya. Waras Madia, semoga cepat waras. Oke, makasih. Makasih Madia. Malam. Malam. Semuanya. Malam. Berkati. Ya, Malam Madia, malam.